Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap sehat kuat, diberkati Tuhan, menikmati setiap kasih karunia Tuhan. Bersama kita akan belajar firman Tuhan yang akan menuntun dan membimbing kita di perjalanan kehidupan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Inilah kami, anak-anak-Mu, yang datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami menaikkan pujian syukur, terima kasih kami kepadamu, karena atas kasih dan kemurahan-Mu, maka kami boleh ada di hari yang baru ini, menikmati berkat-berkat kehidupan daripada-Mu. Kami hendak belajar firman-Mu Tuhan, karena kami tahu firman-Mu yang akan menuntun langkah kehidupan kami, ketika kami akan terus melaksanakan kerja pelayanan kami, berjuang di tengah kehidupan ini. Maka Engkau yang senantiasa perlengkapi kami, sehingga kebenaran firman yang hendak diberitakan bagi kami boleh mengerti, kami boleh pahami, sesuai seturut kehendak-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, berfirmanlah, karena kami semua sedia mendengarkan firman kehidupan. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita membaca bagian berita firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudaraku, hukum sebab akibat bukanlah hal baru bagi kita. Dalam Alkitab pun kita mengenal hukum tabur tuai. Apa yang ditabur, itu juga yang akan dituai. Ketika menabur yang baik, maka akan menuai yang baik juga. Demikian sebaliknya, ketika menabur yang tidak baik, maka menuai yang tidak baik juga. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, hukuman Allah diberlakukan bagi umat yang tidak taat dan setia kepadanya. Hukuman Allah ini bukan menunjuk bahwa Dia Allah yang tidak berbelas kasih atau tidak mau mengampuni. Namun sebagaimana Ia adalah Allah yang kudus, maka Ia tidak pernah kompromi dengan namanya dosa. Apalagi dosa akibat mendustai, mencobai Roh Kudus. Nah, saudaraku, dosa yang tidak dapat diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Dan hukuman Allah atas Ananias dan Safira terjadi dalam kuasa dan kehendak-Nya. Kehidupan mereka segera diambil hanya karena perbuatan mereka yang tidak berkenan kepadanya. Hati mereka dikuasai oleh iblis, sehingga mereka mendustai, mencobai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah. Dan dalam sekejap, terbahlah Ananias dan Safira, dan membuat orang percaya yang ada di saat itu terkejut, bahkan ketakutan. Sebagaimana dicatat dalam bagian Alkitab kita, di ayatnya yang ke-11 saat ini. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Kita melihat ketakutan di sini bukanlah disebabkan karena mereka takut cemas dengan situasi yang terjadi. Namun
Ketakutan mereka disebabkan karena rasa kagum terhadap kuasa yang Tuhan nyatakan, sehingga menimbulkan kesan tersendiri bagi kehidupan umat. Dan mereka menjadi takut, segan, pun menaruh rasa hormat kepadanya. Mereka saksikan bagaimana kehebatan Tuhan yang luar biasa. Mereka lihat Dia maha besar dan dahsyat. Sehingga dari peristiwa kisah dari Ananias dan Safira ini, kita lihat dalam ayatnya yang ke-14, mau menyatakan makin lama makin bertambah orang yang percaya kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, belajar firman Tuhan kita hari ini mengajak kita untuk mari kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita hidup tetap terus beriman kepadanya, tetap terus menaruh hormat kepadanya. Sehingga kita tidak punya keinginan untuk melakukan di luar kehendak Tuhan. Kita akan tetap hidup dalam rencana dan rancangannya, dalam kasih-Nya. Walau melewati situasi sulit, situasi yang menakutkan, situasi yang mencekam. Seperti saat ini kita ada di masa pandemi COVID-19, gelombang yang kedua yang semakin memuncak, yang membuat kita takut, cemas dalam keberadaan kehidupan yang teralami ini, yang terkadang juga membuat kita khawatir melangkah dalam hidup kita ini. Kita tahu dalam perjalanan hidup kita, Tuhan akan melindungi dan membentengi kita. Kita tahu Tuhan akan memberi pertolongan bagi kita. Kita tahu kedahsyatan Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kita, anak-anaknya yang mau taat setia kepadanya. Biar Tuhan menolong dan memampukan kita untuk boleh melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau boleh menuntun kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang boleh disampaikan bagi kami menuntun dan membimbing kami untuk kami tetap ada dalam kehidupan yang mau takut akan Tuhan. Kami kagum ketika kami memiliki Allah yang hebat, dahsyat, dan luar biasa, yang mampu melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kami ini. Biarlah ketika kami akan melangkah dan berjuang di tengah kehidupan kami ini, kami pun tetap merasakan penjagaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan dalam kekuasaan Tuhan, menolong dan menuntun kami untuk boleh dapat menyelesaikan segala tugas kerja tanggung jawab kami, untuk boleh meraih berbagai keberhasilan dalam hidup kami, untuk boleh meraih apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Kami tetap bersama berdoa, bergumul ketika kami Tuhan terus tuntun boleh melewati masa pandemi COVID-19 ini. Kami tidak punya kekuatan apapun ya Tuhan. Kami hanya punya Tuhan yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Dan karena itu kami berserah. Kami mau mempersembahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga Engkau menolong dan menuntun kami untuk boleh berjuang melewati masa pandemi COVID-19 ini. Kami tetap berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah pulihkan kehidupan mereka. Biar dalam lawatan Tuhan mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka dibebaskan dari setiap sakit penyakit yang mereka alami. Baik yang terinfeksi virus corona ataupun yang mengalami sakit yang lain. Kami percaya tangan Tuhan yang akan mampu memberikan pertolongan dalam kehidupan mereka.
sehingga mereka akan disembuhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Maka ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama-Mu Tuhan, dan kehendak-Mu yang jadi bagi kami, bukan kehendak kami. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian renungan harian keluarga kita di hari ini. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Jangan lupa subscribe channel Pemimpin Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.